Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang PPDB Jatim atau penerimaan peserta didik baru Jawa Timur. Pada saat ini itu sudah memasuki pada tahapan pendaftaran, yaitu pada tahap pertama. Di mana pada tahap pertama nanti ada 3 jalur yang harus diketahui, yaitu jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, dan jalur prestasi hasil lomba. Nah, ini adalah jadwalnya, pendaftarnya tanggal 20 sampai dengan 21 Juni, jadi hanya 2 hari saja, ini perlu diingat. Dan ini nanti akan langsung diumumkan pada tanggal 24 Juni 2022 pada jam 8. Yang perlu diketahui bahwa pendaftaran PPDB Jatim pada tahun 2002 ini nanti ada 5 tahap. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, dan tahap 5. Di mana untuk tahap 1 ini serentak SMK dan SMA. Sedangkan pada tahap 2 ini untuk jalur SMA, kemudian untuk tahap 3 itu adalah jalur zonasi bagi SMK, kemudian tahap 4-nya itu adalah jalur zonasi bagi SMA, dan tahap 5 itu adalah jalur prestasi akademik SMK. Yang perlu diketahui bahwa kita bisa mendaftar di tahap 1 jika memenuhi persyaratan. Kemudian kalau misalkan tidak diterima, kita juga bisa mendaftar kembali di tahap 2 jika memenuhi persyaratan. Jika tidak diterima lagi di tahap 2, nanti kita bisa mendaftar di tahap 3 jika memenuhi persyaratan dan seterusnya. Begitu juga sebaliknya, jika pada tahap 1 sudah diterima di sekolah yang kita tuju, maka PIN akan dikunci dan tidak bisa mendaftar kembali di tahap yang berikutnya. Itu yang perlu diketahui. Baik, sekarang langsung saja kita fokus pada tahap pertama yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 21 Juni, hanya 2 hari saja. Pada jalur afirmasi dan lain-lain, kita akan lihat ketentuannya seperti apa. Yang pertama, kita harus ketahui jalur afirmasi itu apa sih ya? Jadi jalur afirmasi itu adalah jalur yang diperuntukkan untuk calon peserta didik bagi keluarga yang kurang mampu atau anak buruh atau penyandang disabilitas. Untuk kuotanya itu adalah 15% dari kuota keseluruhan dari pagu sekolah. Nah, apa yang harus disiapkan untuk mendaftar di jalur afirmasi ini? Yaitu yang harus disiapkan kartu Indonesia Pintar. Kalau tidak ada, kita juga bisa menggunakan kartu Indonesia Sehat, atau kita bisa menyediakan kartu Keluarga Sejahtera atau program Keluarga Harapan PKH, atau kartu bantuan pangan non tunai atau kartu bantuan sosial non tunai atau program pemerintah daerah lainnya. Jika poin-poin ini tidak ada, maka kita juga bisa menggunakan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa. Yang berikutnya adalah jalur perpindahan tugas. Perpindahan tugas ini dikhususkan bagi orang tua yang pindah tugas atau wali, atau anak guru, atau anak tenaga kesehatan. Ini jatahnya hanya 5% saja dari pagu keseluruhan atau yang akan diterima keseluruhan di sekolah tersebut. Nah, apa yang harus disiapkan? Yang harus disiapkan adalah surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperkerjakan, atau surat keterangan domisili. Ini nanti bisa ditanyakan pada operator sekolah yang bersangkutan. Berikutnya adalah prestasi hasil lomba. Ini adalah tahap 1, cukup besar, yaitu 5% dari pagu keseluruhan. Lomba apa saja yang bisa diikutkan pada tahap ini, yaitu lomba seperti yang tertera pada ini, ada OSN, OLSN, OPSI, dan lain-lain. Yang jelas kita harus juara 1, 2, dan 3. Ini juga bisa ditanyakan lebih lanjut kepada operator sekolah. Hasil lomba ini ada 2 bidang, ada bidang akademik dan bidang non-akademik. Jadi jika kalian memiliki sertifikat bidang lomba, baik akademik maupun non-akademik, nanti bisa mendaftarkan di jalur ini. Itu adalah ketentuan dari pendaftaran PPDB tahap 1. Sekarang bagaimana cara mendaftarnya? Baik, untuk pendaftaran afirmasi SMK atau SMA pada tahap 1 tanggal 20 sampai tanggal 21 Juni 2002, ini caranya adalah buka website terlebih dahulu ppdbjatim.net, kemudian silahkan pilih di pojok sini ada kota, silahkan dipilih saja kotanya. Kalau misalkan kita mau kota Surabaya, pilih kota Surabaya. Kalau misalkan kota Sumeneb, pilih Sumeneb, dan lain sebagainya. Kemudian setelah dipilih kotanya,
nanti akan masuk pada pendaftaran, kemudian ada pendaftaran jalur afirmasi. Silakan diklik jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas atau jalur prestasi. Ini adalah tahap 1 semuanya dibuka bersamaan. Katakanlah kita akan mendaftar di jalur afirmasi, kita klik afirmasi, kemudian kita masukkan dulu NISN, kemudian masukkan PIN yang sudah didapatkan, kemudian pilih jalur di sini. Di jalur ini nanti bisa pilih ada keluarga tidak mampu, yaitu afirmasi yang tadi dikatakan menggunakan KIP, KIS, dan lain sebagainya. Kemudian anak buruh, kemudian penyandang disabilitas. Oke, setelah dipilih, kemudian masukkan captcha-nya, saya bukan robot, kemudian klik login. Kemudian akan terlihat jika SMA yang kita pilih untuk pendaftaran, maka silahkan pilih SMA-nya, kemudian lanjutkan proses. Namun jika SMK yang kita pilih kota dulu, yang mana kemudian pilih SMK tujuan yang di bawah ini. Kemudian lanjutkan proses. Setelah itu akan keluar pop-up apakah Anda yakin akan memilih SMA yang kita pilih itu. Contoh di sini adalah SMK SMA Negeri 16 Surabaya. Jika yakin kita klik saja yakin. Kemudian selanjutnya itu kita diminta untuk mengupload berkas-berkasnya, afirmasi seperti KIP, kemudian KIS, kemudian PKH dan lain sebagainya. Kita browse dulu, pilih di sini, kemudian pilih filenya, kemudian di-upload di sini. Setelah terisi di sini, kemudian kita bisa lanjutkan prosesnya. Ini yang harus diperhatikan untuk beberapa SMK, jurusan-jurusan tertentu, kita diminta untuk mengupload persyaratan, yaitu persyaratan kesehatan. Ini nanti bisa diminta puskesmas setempat, tempat-tempat kesehatan atau rumah sakit untuk bisa diupload di sini. Jurusan-jurusan apa yang diwajibkan mengupload surat kesehatan ini nanti bisa dibaca di ppdbjatim.net atau ditanyakan pada operator sekolah masing-masing. Oke, kalau sudah di sini kita pilih buta warna tidak atau ya, kemudian diupload berkasnya, kemudian kita lanjutkan proses. Setelah itu nanti untuk anak buruh itu juga bisa menguploadkan keanggotaan asosiasi buruh serta KIP atau KIS dan lain-lain sebagainya. Kemudian kalau sudah bisa lanjutkan proses. Kemudian jika siswa memilih SMK, terdapat prasyarat kembali, kita harus mengupload berkas prasyaratnya. Setelah itu nanti akan terdapat pop-up ini, kalau misalkan sudah selesai semua, apakah sudah yakin, kita klik saja, ya saya sudah yakin. Melakukan konfirmasi data pendaftaran dan mengecek berkas yang diupload. Jika sudah yakin, maka tekan tombol kirim. Nah, di sini kita cek dulu, baca dulu, namanya apakah sudah benar, alamatnya sudah benar, kelengkapan berkasnya sudah benar. Kalau sudah, kita klik tombol kirim. Jika tidak yakin, kita bisa klik tombol kembali atau batalkan pendaftaran. Nah, nanti akan terdapat konfirmasi kembali pop-up, yaitu jika yakin kita bisa pilih tombol kirim data, jika belum yakin kita bisa belum yakin untuk kembali ke menu yang sebelumnya. Silakan klik kirim data. Kemudian sudah selesai, selamat, kita sudah berhasil mendaftar dan kita bisa cetak untuk bukti pendaftarannya atau bisa kembali ke beranda. Yang berikutnya ini adalah pendaftaran untuk perpindahan tugas SMA atau SMK. Nah, ini pada dasarnya sama saja dengan pendaftaran yang sebelumnya, cuma berkasnya yang diupload itu berbeda. Berkasnya yang diupload adalah berkas perpindahan tugas orang tua atau wali atau guru atau tenaga kesehatan. Seperti biasa, kita buka dulu alamat websitenya ppdbjatim.net, kemudian kita bisa pilih kotanya di sebelah sini, nanti akan muncul pilihan kotanya. Kalau sudah, nanti akan kita masuk lagi ke pendaftaran, kemudian jalur perpindahan tugas. Silakan diisikan nomor induk siswa, NISN, PIN, kemudian jalur pendaftarannya adalah jalur pendaftaran perpindahan tugas. Kemudian di sini sama, pilih SMA atau SMK, kita pilih sekolah yang kita tuju, kemudian lanjutkan proses. Kemudian di sini, yang ini yang SMK, sama saja, kita pilih kabupaten kota, kemudian SMK tujuan, lanjutkan proses. Oke, yakin. Kemudian di sini ada foto surat penugasan. Nah, ini bisa browse atau klik di sini untuk mengupload foto surat penugasan dan kemudian menekan lanjutkan proses.
Kemudian di sini untuk jurusan-jurusan prasyarat SMK diminta untuk mengupload surat kesehatan. Oke, lanjutkan proses kalau sudah. Kemudian pilih ya, saya yakin. Nah, kemudian kalau sudah benar sekolah, datanya baca dulu. Kalau sudah benar kita bisa klik tombol kirim. Oke. Kalau sudah yakin kita ya kirim data, sudah selesai, kita bisa mencetak buktinya, dan mencetak ini tidak wajib, kita juga bisa screenshot saja, kemudian kita bisa pilih beranda atau akhiri pendaftaran. Oke, yang berikutnya adalah pendaftaran prestasi SMK. Ini masih di afirmasi tahap 1 tanggal 20-21 Juni. Kita sama prosesnya, kita pilih kota yang dituju, kemudian kita bisa pilih pendaftaran, kemudian jalur prestasi, isikan data NISN sama PIN-nya, kemudian saya bukan robot dan login, sama pilih SMA atau SMK. Kemudian di sini ada pilihan menu atau form yang harus kita isikan, bukti hasil lombanya yaitu piagam atau sertifikat. Misalkan di sini jenis prestasinya apa, tahun berapa prestasinya, kemudian tingkat prestasinya silahkan dipilih, kemudian peringkat juara 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kita bisa mengisikan deskripsi juga di sini. Deskripsi ini bisa kita tambahkan keterangan kita juara apa, bergu atau dan lain sebagainya. Kemudian kita uploadkan foto piagam sertifikatnya di sini. Kalau sudah, kita bisa klik tombol tambah prestasi. Kemudian untuk seperti biasa untuk beberapa jurusan di SMK itu membutuhkan prasyarat kesehatan, silakan diisi. Kemudian kita bisa lanjutkan proses di sini, klik. Kemudian kalau sudah unggah berkas, yakin ya, saya yakin, klik saja yang warna biru. Untuk review datanya, kalau sudah kita klik kirim, kemudian ya kirim data. Kemudian kita sudah selesai. Nah, itulah secara singkat cara pendaftaran pada tahap 1 atau afirmasi prestasi lomba dan perpindahan tugas orang tua pada tanggal 21 sampai 20 Juni besok hari Senin. Mungkin itu saja yang bisa saya share, untuk selanjutnya bisa ditanyakan ke operator sekolah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.